Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman Web Client 1 untuk kelas TIP 191. Pada hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2020, kita masuk pada pertemuan yang ke-15. Pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang materi built-in di dalam pemrograman VBScript. Baiklah, untuk selanjutnya sebelum saya mulai, mungkin saya ingatkan sekali lagi bagi mahasiswa yang masih belum mengumpulkan tugas-tugas ataupun masih memiliki tanggungan untuk ujian, itu segera untuk menyelesaikan dan melengkapi dengan langsung menghubungi saya, sehingga nanti pada saat Anda melaksanakan ujian akhir semester tidak mengalami kesulitan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada PPT pagi hari ini. Tema pada pagi hari ini adalah objek built-in ya di dalam pemrograman web client 1. Di mana pengertian dari objek built-in di sini ada properti default status dan status. Ya, jadi properti default status itu akan menampilkan teks pada bagian status secara default, sehingga statusnya langsung terisi. Propertinya isi teksnya apa itu akan tampil. Kemudian untuk mengubah nilai default digunakan properti status. Ya, jadi ada dua, properti default status dan properti status. Properti default status ini isinya menampilkan teks ya pada bagian status secara default. Jadi begitu kita jalankan dari awal sampai akhir dia akan muncul status teksnya seperti itu. Sedangkan untuk mengubah nilai defaultnya itu kita menggunakan properti status. Nah, berikutnya ini adalah contoh program jadi yang bisa kita lihat untuk mencoba tema built-in di sini. Seperti biasa, ini ada judul status window di sudut kiri browser Anda jika nanti dijalankan. Kemudian ini adalah jenis program yang dipergunakan, ya. Ciri khasnya adalah tanda seru straight kalau kita menggunakan VBScript. Kemudian ada window.default status. Selamat datang di dunia VBScript, ya. Ada submover kurung buka kurung tutup, ada window.status gambar bubbles.pmp. Nah, ini nanti gambar ini itu akan muncul di window, di status window. Nsub. Kemudian ditutup oleh /script dan /head. Jadi ini menuliskannya di bagian head ya untuk scriptnya ya. Kemudian ada body BG color, ini sudah kita berikan warna untuk background. Center berarti nanti segala sesuatu yang di tengah center itu akan muncul di posisi tengah ya. Nah, kemudian H3 ada teks yang dibuat dalam ukuran heading 3. Kemudian ada tulisan selamat datang di dunia VBScript ya. Kemudian /center. Berarti tulisan ini nanti dengan ukuran heading 3 itu akan ada di tengah-tengah karena diapit oleh text center ini. Berikutnya ada HR, berarti ganti baris. Kemudian ada image search window greenstone.bmp. On mouse over sama dengan mover. Mover itu padahal tadi di sini sudah dibuat subroutine, ya. Kemudian ada BR, ganti baris. Letakkan mouse pointer di atas gambar untuk melihat perubahan status. Nah, jadi untuk perubahan status di atas gambarnya sendiri dengan menggunakan fasilitas mouse itu menggunakan gambar yang greenstone. Ya, jadi untuk window yang awal default statusnya selamat datang ini. Kemudian window statusnya sendiri gambar bubble ini. Nah, kalau kita ingin mengubah nilai dari status itu, ya dari window status itu, letakkan mouse-nya di atas gambar itu, kemudian nanti akan ada perubahan gambar lagi. Ini untuk mengubah nilainya. Ya. Nah, di sini nanti ya seperti yang dijalankan tadi ini hasilnya selamat datang di dunia ini. Kemudian ada HR ya, garis bawah. Di situ ada garis di bawahnya tulisan ini.
kemudian di sini ada gambar yang ini tadi, bubbles ya. Nah, itu bisa kelihatan di sudut kiri window ini. Anda perhatikan, ketika aktif window statusnya di sini itu gambar bubbles.pmp sesuai dengan yang kita tunjuk. Kita masukkan di dalam program untuk gambarnya. Nah, seandainya nanti kita ingin mengubah gambar yang ada di status tersebut, letakkan mouse pointer di atas gambar untuk melihat perubahan status. Ya, maka nanti letakkan di sini akan berganti dengan gambar yang greenstone tadi, yang ini. Ini kalau ingin mengubah nilai status yang ada di sini. Nah, kita lihat keterangan yang ada di sini. Jalankan skrip di atas pada sebuah browser. Sewaktu pertama kali dijalankan, maka pada status akan terdapat teks "Selamat datang di dunia VBScript". Kemudian letakkan ya mouse pointer di atas gambar, maka teks pada status akan berubah menjadi gambar bubbles.pmp. Ya, jadi ini yang kita lihat perubahan nilai yang terjadi pada status yang ada di window. Nah, kapan kita menggunakan script seperti ini sesuai dengan kebutuhan kita? Misalkan kita ingin melakukan satu bentuk tampilan yang berbeda untuk mengubah status window kita dari berupa teks menjadi gambar dan sebagainya. Ya. Nah, berikutnya ini ada contoh ya, ada contoh lagi teks berjalan pada baris status. Nah, kalau ini beda lagi, kalau ini bentuknya teks. Ya, ada bentuknya teks di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini dim text, ya, jadi dia mendeklarasikan variabel teks, kemudian pj text, ambil 1, ambil 2. Ada 4 variabel yang dimasukkan di sini. Kemudian teksnya sendiri diisi dengan copyright by. Ya, kemudian dan space 15. Nah, jadi suatu saat Anda ingin menampilkan program ini hasil buatan siapa misalkan ya, itu bisa ditambahkan. Kemudian ada prosedur sub teks jalan. Kita belum tahu teks jalan ini nanti untuk membuat apa, diberi nama prosedur subnya adalah teks jalan. Kemudian pj text sama dengan len text. Ambil 1 mid text, 2 pj text minus 1, ambil 2 mid text, 1,1. Teks sama dengan ambil 1 dan ambil 2. Window status sama dengan teks. Window set timeout teks jalan. Ya, 100 ensub. Slash script, slash head, body on load, teks jalan. Berarti ini tinggal dipanggil. Ya, ini adalah contoh memberikan status teks tapi yang posisinya berjalan. Kalau yang kita lihat di dua ini tadi kan sifatnya tetap. Hanya kita mungkin bisa mengatur posisinya ada di tengah, kemudian itu di posisi rata kanan, rata kiri, ya, bisa berupa gambar atau kalimat. Nah, kalau ini bentuknya sudah berjalan, seperti itu. Nah, kemudian metode alert. Metode alert digunakan untuk menampilkan kotak dialog berisi peringatan. Metode ini mirip dengan message box. Ya, ada pesan peringatan, metode alert. Nah, di sini contoh programnya, kita masuk. Ada sub pesan, window alertnya Anda telah mengklik gambar bubbles, ensub, ya. Kemudian image search, window bubbles.pmp, on klik pesan, berarti masuk ke subroutine ini. BR, ganti baris, klik gambar di atas. Ya, ini contoh metode alert. Nah, contohnya ketika dijalankan, ya, ketika dijalankan itu hasilnya seperti ini. Jadi, misalkan kita sudah klik gambar ini, maka nanti akan muncul message alert tadi, ya, pesan Anda telah mengklik gambar bubbles.pmp. Oke. Nah,
Maksudnya pesan ini yang dibuat dari program ini tadi. Ya, ini adalah contoh dari metode alert, semacam peringatan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya lagi ada metode open dan close. Metode open digunakan untuk membuka sebuah window browser baru. Sedangkan metode close digunakan untuk menutup sebuah window browser. Saya ulangi sekali lagi. Metode open digunakan untuk membuka sebuah window browser baru. Ini untuk opennya. Sedangkan close-nya digunakan untuk menutup sebuah window browser. Jadi intinya ini untuk membuka dan menutup window browser ya. Apakah itu yang baru ataukah yang lama. Di mana sintak penggunaan metode open dan close adalah window.open, alamat, nama, atribut. Kemudian untuk window close-nya ya tinggal window.close seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, alamat adalah alamat URL yang akan dipanggil pada window browser baru. Sedangkan nama adalah nama dari window browser baru. Untuk atribut sendiri adalah properti dari window browser baru. Nah, nama, alamat, atribut diperhatikan itu dari window browser baru. Jangan sampai keliru ya. Nah, berikutnya di sini kita lihat ada semacam tabel atribut ya. Jadi kalau kita lihat atribut toolbar, boolean yes atau no, window baru memiliki toolbar atau tidak. Kemudian location, nilai atributnya boolean, boolean itu berarti yes or no isinya ya. Window baru memiliki address bar. Directories, boolean juga, window baru memiliki tombol directory. Status, boolean juga, window baru memiliki status bar. Menu bar, boolean juga, window baru memiliki menu bar. Kemudian scroll bar, boolean juga, window baru memiliki penggulung. Scroll kan digulung ya di situ untuk melihat. Resizable, boolean juga, window baru dapat diubah bentuknya. Ya, browsernya itu bisa diubah-ubah ukurannya. Kemudian width integer tipenya, lebar window baru dalam pixel, height integer, tinggi window baru dalam pixel. Kemudian top integer juga, posisi window baru dari atas layar monitor dalam pixel juga. Left integer juga, posisi window baru dari kiri layar monitor dalam pixel juga. Nah, ini adalah atribut yang bisa dipergunakan, ada nilai atributnya, dilengkapi juga dengan keterangan. Nah, di sini dicontohkan ada program ya, metode open dan close. Sub baru 1, window.open. Prosedur subnya diberi nama baru 1. Kemudian bikin lagi sub baru 2, window.open isi dengan salah satu file HTML. Bebas ya, misal Anda punya file HTML apa. Kemudian koma baru 2, toolbar sama dengan no, menu bar sama dengan no, resizable yes, width 600, height 400, and sub. Sub tutup, window.close, and sub. Kalau untuk penutup simple ya, membuatnya cukup ini saja untuk programnya. Nah, ini diletakkan di head. Berikutnya body BG color. Contoh penggunaan metode open dan close. Ini ada BR, berarti ganti baris 2 kali. Input type, button, value, buka window baru 1, on click, sama dengan baru 1. Input type, button, value, buka window baru 2, on click baru 2. Input type, button, value, tutup window ini, on click tutup. Nah, ini masing-masing sudah memanggil subroutine yang kita buat di atas tadi. Masing-masing untuk baru 1 dan baru 2. Baru 1 itu membuka jendela browser yang baru. Kalau tutup langsung menutup browser ya di sini ya. Sedangkan untuk baru 2 di sini membuka sekaligus mengisi dengan atribut. Masing-masing sudah diisi tadi, ada toolbar, menu bar, resizable, width, height, dan lain-lain.
Nah, ketika dijalankan, jendela baru tampak normal. Jadi ukurannya menjadi seperti ini. Ini adalah browser yang baru. Ini karena sudah kita tentukan ukurannya dengan menggunakan window yang kedua ini tadi. Width-nya 600, height-nya 400. Ya, ukurannya menjadi sekian. Dan untuk bisa muncul tampilan window browser ini, yang pertama kali dijalankan itu nanti muncul contoh penggunaan itu tadi, metode ya. Contoh penggunaan metode. Nah, berikutnya muncul di sini ada buka ini tadi, window baru 1, buka window baru 2 dan tutup window ini. Kalau kita buka window baru 1, maka yang muncul ya, nah ini tadi, window baru 1 itu baru buka saja, buka windownya. Buka window baru 2, ya, buka window baru 2, baru nanti muncul yang kotak ini. Browser baru dengan ukuran yang lebih kecil. Biasanya kalau kita buka kan langsung gede seperti itu ya. Ini ukurannya cuma sekian. Karena tadi sudah kita tentukan. Tutup window ini ya ini nanti akan tertutup. Ini jendela baru yang tampil normal. Nah, jendela baru tanpa toolbar, address bar, dan baris status. Nah, ini Anda perhatikan. Tadi kan di program itu ada toolbar no, menu bar no, resizable yes. Berarti toolbar sama menu bar tidak ditampilkan. Nah, kalau tadi ditampilkan, menu bar itu tampil ini. Ya, menu barnya tampil, toolbarnya tampil. Ya, tapi karena tadi kita pilihnya yang no di dalam buka window yang kedua, maka nanti hasilnya seperti ini. Tidak kelihatan menu bar maupun toolbar di bagian atas ini. Ini yang kita perhatikan. Ya, dan baris status juga tidak ada di situ. Ya. Nah, kemudian tampilan metode window.close itu nanti akan muncul pesan. Ya, akan muncul pesan, do you want to close window? Kita jawab yes atau no. Jadi kalau kita pilih tutup window nanti akan muncul alertnya, pesannya seperti ini. Apakah Anda yakin untuk menutup window? Jika kita jawab ya, maka tertutup. Jika tidak, ya berarti kembali lagi ke sini. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk metode window close dan open ya. Itu tadi ya, cukup mudah dan cukup menarik juga untuk bisa kita gunakan seandainya kita ingin melakukan sedikit modifikasi dari ini ya, modifikasi dari program yang kita buat. Oke, nah berikutnya kita lihat di sini metode set timeout dan clear timeout. Untuk metode set timeout digunakan untuk memanggil suatu prosedur tertentu setelah jangka waktu tertentu. Sintaknya adalah timer sama dengan window.setTimeout express, waktu. Sementara untuk timer itu adalah sebuah objek timer yang menampung nilai balik metode set timeout. Kemudian ekspresi adalah nama prosedur yang akan dipanggil. Waktu adalah jangka waktu dalam milidetik, 1/1000 detik. Ya, ini untuk keterangan timer, ekspresi, dan waktu. Sedangkan metode clear timeout digunakan untuk menghapus nilai objek timer. Sintaknya window.clearTimeout timer. Nah, sekarang kita lihat dari programnya. Sub masuk window.clearTimeout waktu, if jawab value sama dengan 560, then message box jawaban Anda benar. Else message box jawaban Anda salah. And if and sub. Sub habis, message box waktu Anda habis. And sub. Nah, di sini kita lihat ada center waktu Anda 10 detik untuk menjawabnya. Ya, jadi di sini berapa 7 kali 5 kali 2 kali 8? Ada pertanyaan. Input tipe teks name jawab. Input type button value periksa jawaban.
waktu Windows set timeout habis 10.000. Jadi ada semacam pertanyaan dari nilai ini. Seandainya jawaban kita itu nanti sama dengan 560, maka akan muncul pesan jawaban Anda benar. Jika tidak, maka jawaban Anda salah. Dan ini semua kita lihat dari timeout yang dipakai karena ada waktu yang digunakan untuk menjawab, yaitu sekitar 10 detik. Jika lewat dari 10 detik, maka akan muncul pesan waktu Anda habis. Ya, jadi ini adalah contoh program untuk penggunaan set tadi, bisa dicoba. Berikutnya ada semacam program permainan, yaitu jackpot, di mana kita memasukkan fungsi di sini, prosedur fungsi, function dadu namanya, randomize, di random dulu, diacak. Dadu sama dengan int dalam kurung 6 dikalikan random plus 1. RND itu singkatan dari random ya. N function. Sub acak, dadu 1 value sama dengan dadu, dadu 2 value sama dengan dadu, dadu 3 value sama dengan dadu. N sub. Nah, kemudian di sini H2 Anda menang jika ketiga angka dadu sama. Klik untuk mengacak dadu. On kliknya acak ya. Di mana kita memasukkan input type button name dadu 1 value-nya kosong ya, kemudian termasuk tipe button name dadu 2, dadu 3 value-nya dikosongi semua. Nah, itu tadi adalah contoh untuk permainan yang kita buat, permainan sederhana, nanti bisa dicoba di rumah untuk praktek seperti itu ya. Sehingga harapan saya nanti pada saat ujian akhir itu tetap bisa mengikuti atau mengerjakan soal karena Anda sudah pernah praktek sebelumnya seperti itu. Nah, itu yang bisa kita lihat dari materi pada pagi hari ini. Mungkin untuk lebih jelasnya kita ulangi lagi poin-poin pada pagi hari ini. Jadi tema pagi hari ini untuk kelas TIP 19.1 adalah membahas tentang objek built-in. Di mana di dalam objek built-in ini kita melihat ada properti default status dan properti status. Default status itu menampilkan teks pada bagian status secara default. Ya, untuk mengubah nilai maka digunakan properti status. Contohnya misalkan menampilkan teks, kemudian menampilkan gambar yang bisa diubah-ubah untuk mengubah status dari window-nya. Nah, berikutnya yang kedua yang tidak kalah penting Anda harus pahami adalah metode alert. Untuk metode alert itu digunakan untuk menampilkan kotak dialog yang berisi peringatan. Metode ini mirip dengan message box ya. Dicontohkan tadi misalkan kita menggunakan program yang contoh tadi, seandainya sudah kita klik maka akan muncul alert atau pesan Anda telah mengklik gambar bubbles.bmp. Tampilannya seperti ini untuk metode alert. Nah, berikutnya ada satu lagi yaitu metode open dan close. Metode open dan close ini untuk window ya, di mana di sini untuk window browser yang dimaksud, ya, browser yang baru. Nah, dicontohkan di sini misalkan saja kita ingin melakukan perubahan pada ukuran browser yang kita punya, maka nanti tampilannya seperti ini, ya. Seandainya kita ingin mengatur menu bar maupun toolbar tidak kelihatan, maka juga kita bisa atur di program lewat atribut-atribut yang sudah dijelaskan di sini tadi. Nilainya bisa dibikin yes atau no, sedangkan untuk width, height, top, left itu kita isi dengan angka yang dalam satuan integer. Ya, sehingga hasilnya ketika ditampilkan itu ini yang tampilnya menu dan toolbarnya tidak kelihatan sama sekali termasuk window statusnya. Window status itu yang ada di bawah ini. Ini namanya Windows status. Ini sedang membuka apa? Nah, ini bisa diubah defaultnya itu sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Nah,
Itu tadi adalah hal yang kita lihat dari Windows Open dan Close. Berikutnya ada metode set timeout dan clear timeout, di mana ini terkait dengan penggunaan waktu ketika kita diberikan satu program untuk melakukan perhitungan misalnya. Menjawab seperti itu ya. Nah, seandainya nanti waktunya habis, misal hanya diberi waktu sekian detik dan waktunya lewat dari detik yang kita tentukan, maka nanti akan muncul keterangan waktu Anda habis. Ya, itu tadi yang bisa kita lihat dari hal yang kita pelajari untuk pagi hari ini. Nah, berikutnya seperti biasa pada akhir materi saya selalu memberikan kuis ya. Hari ini simpel saja, cukup 3 kuis yang bisa Anda jawab untuk kelas PIP 191 pada pertemuan yang ke-15 ini. Untuk kuis yang pertama, apakah properti default status itu? Jika Anda memperhatikan video ini dari awal sampai akhir pasti bisa menjawab, termasuk mempelajari PPT yang sudah saya kirimkan di Classroom. Kemudian yang kedua, apakah metode alert itu? Gampang sekali ya. Kemudian yang ketiga, apakah metode set timeout? Nah, silahkan dijawab di YouTube channel seperti biasa. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk materi pada pagi hari ini. Sekali lagi tetap semangat, tetap berlatih, mengingat sebentar lagi Anda akan melaksanakan ujian akhir semester. Harapannya semuanya tidak ada kendala dan bisa mengerjakan semua. Itu saja yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.